Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup ini kita mengejar yang besar apa yang kecil. Kita biasanya kan nyarinya yang besar ya. Pengen keuntungan yang besar, berkat yang besar, pencapaian yang besar. Tapi sadarlah kita bahwa yang besar itu sebenarnya cuma Allah aja. Kita ini, semua yang kita punya tuh tidak ada yang berasal dari kita, dan kita ini terasa kecil banget. Sehingga biarlah yang makin besar Allah, kita makin kecil. Kidung Jemaat 389, besarlah kasih Bapakku. Kidung Jemaat 389, kita pujikan bersama-sama, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidup semua makhluk yang ada di bumi ini, dan kami bersyukur bahwa hari ini kami akan bersama-sama kembali memahami kasih Allah yang begitu besar melalui firman-Mu. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami agar mengerti terlebih memahami. Kami serahkan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawari 12, 2 Tawari 12. 2 Tawari 12 ayat 1 sampai 8. 2 Tawari 12 ayat 1 sampai 8. 2 Tawari 12 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir yang menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkatalah kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan melupakan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Bapak Ibu Saudara, kita itu pasti adalah orang-orang yang, karena ini udah mau Agustusan ya, 17 hari ini selalu identik dengan lomba-lomba. Dan lomba-lomba itu membuat kita menyadari bahwa manusia itu nggak pernah suka kalah. Manusia itu suka banget menang. Baik itu yang ambisius, yang menang, yang pengen banget menang sampai menghalalkan segala cara, sampai yang biasa-biasa aja dan nggak ngerasa harus bersaing. Tapi nanti kalau udah kalah dia ngerasa, coba bisa menang gitu. Dan perkara-perkara di dunia ini selalu bicara soal menang dan kalah, jaya ataupun suram. Nah, bicara soal menang kalah ini juga dirasakan oleh umat ketika dalam politik zamannya Rehabeam. Mereka menang kalah ini bukan karena upaya mereka, tapi sebenarnya sangat bergantung pada bagaimana relasi mereka sama Tuhan. Dan ini bukan hanya menang kalah dia akhirnya berdampak pada unsur-unsur politik, militer, alam, dan lain-lain, sosial juga, ekonomi. Tetapi ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana karya Allah yang mengatur hidup dan interaksi antar sifat manusia. Dan dalam peta politik saat itu, Rehabeam sebenarnya terjepit dalam persaingan kerajaan-kerajaan adidaya pada zaman itu. Dan Yehuda itu dijadikan peredamnya Mesir. Kekuatan yang dan berupaya untuk menengahi banyak kerajaan baik dari wilayah Afrika Utara
sampai ke Asia Barat. Dan sekalipun sebenarnya ada banyak masalah kalau secara duniawi ya, wah ini posisi politiknya Rehabeam tuh kurang pinter ngatur segala macam, kurang apa segala macam. Tapi penulis Tawarikh selalu menarik kesimpulan bahwa inti dari persoalan yang dialami oleh Rehabeam adalah ketika Rehabeam dan kaum Israel tidak sungguh-sungguh mentaati hukum Tuhan. Karena mereka tidak menanggapi peringatan dari Nabi Shemaya secara positif, sehingga mereka akhirnya mengalami tekanan-tekanan dan masalah-masalah. Nah, setelah mereka sadar bahwa waduh ternyata kami ini salah, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa oh iya juga ya kita tuh selama ini salah nggak ngikutin perintah Tuhan dan dari nabi-nabinya. Baru tuh sadar, dan akhirnya Allah melihat juga, Allah juga Allah yang sangat-sangat care, peduli sekali sama umat. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang berjanji, sehingga kalau umat berubah langsung sudah pasti pertolongannya nyata. Jadi saat diserang sama bangsa Mesir saat itu dia nggak langsung hancur, memang nggak menang tapi dibawa. Dan Tuhan mengingatkan bahwa supaya kamu sadar dipimpin sama Allah sama dipimpin sama bangsa lain itu bedanya apa, dan betapa kamu harus nurut. Sebenarnya Tuhan cuma minta nurut kok, nggak banyak-banyak, cuma minta nurut. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita akhir-akhir ini bagaimana kita suka nurut apa ngelawan Tuhan? Kita sama firman-Nya kita dengar di hari Minggu, di renungan pagi, banyaknya cuma lalu begitu aja, kita hidup semau kita atau mau nurut. Kalau kita nggak nurut, udah pasti kita nggak akan menemukan damai sejahtera, nggak akan menemukan kedamaian, dan syukur itu rasanya jauh sekali. Tapi kalau kita udah menyadari bahwa oh iya ternyata aku yang salah Tuhan, kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah ketika menyadari bahwa ini bukan salah orang lain, tetapi bagaimana kita mengubah diri supaya salah kita ini bisa diperbaiki. Tidak juga merenungkan oh ini salah aku. Nggak nyerang diri terus juga. Tahu udah salah terus ngapain? Mau berubah, harus berubah. Semoga kita menjadi orang-orang yang menyadari, mengubah diri, dan kembali taat sama Tuhan. Nggak usah ngurusin orang lain, nggak usah sibuk menghakimi orang lain. Sibuklah taat pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Rehabeam dan pemerintahannya. Ajarkan kami juga semakin taat kepadamu dan mampukan kami untuk kembali, karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan perjuangan kami hari ini dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.